Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ismail MAG dan Bu Nur Alawiyah MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, serta yang saya banggakan teman-teman semua dari kelas Pendidikan Kimia 5B. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Pak Mukhtar, Eli Syahatun Fitriah, dan juga DM Madinah Najwa akan menjelaskan sedikit tentang tugas dan fungsi pendidikan Islam. Agama berperan penting dalam kehidupan umat manusia. Internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan dapat melalui pendidikan, baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Pendidikan, pada khususnya pendidikan Islam, mempunyai peran dan fungsi penting dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pendidikan mempengaruhi seluruh sisi peserta didik dalam berbagai aspek, seperti aspek pengetahuan dan juga aspek yang bersumber dari nilai agama dan juga nilai budaya masyarakat. Dari sini pemakalah merumuskan 2 rumusan masalah, yakni bagaimana tugas dan fungsi pendidikan Islam dan juga bagaimana tugas dan fungsi pendidikan Islam dalam konteks dunia pendidikan terkini. Sebelum lebih jauh membahas tentang tugas dan fungsi pendidikan Islam, saya akan mengulas tentang pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha atau kegiatan yang sengaja dilakukan untuk membimbing sekaligus mengarahkan manusia sebagai makhluk yang dilengkapi dengan berbagai potensi dan fitrah menuju terbentuknya pribadi yang utama atau insan yang kamil berdasarkan nilai-nilai etika Islam, dengan tetap memelihara hubungan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, dirinya sendiri, dan juga alam sekitarnya. Yang pertama yaitu ada tugas dan fungsi pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu ada tugas pendidikan Islam. Tugas pendidikan Islam itu senantiasa bersambung atau kontinu dan tanpa batas. Hal ini karena hakikat pendidikan Islam merupakan proses tanpa akhir yang sejalan dengan konsensus universal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Majid Irsan Al-Hailani, tugas pendidikan Islam pada hakikatnya bertumbuh pada 2 aspek. Yang pertama ada pendidikan tauhid, yang kedua ada pendidikan pengembangan tabiat peserta didik. Pengembangan tauhid sendiri itu dilakukan dengan pemberian pemahaman terhadap 2 kalimat syahadat, pemahaman terhadap jenis-jenis tauhid dan sifat dan asma, kedudukan, kepatuhan, dan keikhlasan menjalankan Islam dan menghindarkan dari segala bentuk kemusyrikan. Yang kedua ada pendidikan pengembangan tabiat peserta didik, adalah mengembangkan tabiat itu agar mampu mewujudkan tujuan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyediakan bekal untuk beribadah seperti makan dan minum. Selanjutnya ada fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan segala fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tersebut tercapai dan berjalan dengan lancar. Menurut Khursyid Ahmad yang dikutip oleh Ramayulis, fungsi pendidikan Islam adalah yang pertama adalah alat untuk memelihara, memperluas dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial serta ide-ide masyarakat dan bangsa. Yang kedua ada alat untuk melakukan perubahan, inovasi dan perkembangan yang secara besarnya melalui pengetahuan dan skill yang baru ditemukan dan melatih tenaga-tenaga yang produktif untuk menemukan perimbangan perubahan sosial dan ekonomi. Nah, dalam ranah sekolah, pendidikan agama Islam itu mempunyai 6 fungsi. Yang pertama ada pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Yang kedua ada penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain. Yang ketiga ada perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan dan kelemahan peserta didik dalam keyakinan
pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia yang seutuhnya. Yang kelima ada penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang keenam ada sumber nilai, yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi pendidikan dalam dunia pendidikan terkini. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang keberadaan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan yang terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga, yaitu diakuinya keberadaan lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. Jadi, lembaga pendidikan Islam di Indonesia ini diakui secara jelas. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, yaitu diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang wajib diberikan pada tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Yang ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai, yaitu ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan global yang sekarang ini. Banyak sekali problematika yang muncul dalam pendidikan Islam. Terdapat 2 faktor dalam problematika tersebut, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu masalah kurikulum. Dalam presentasi kemarin sudah dijelaskan bahwa untuk masalah kurikulum yaitu terjadi sistem sentralistik yang terkait erat dengan birokrasi atas bawah yang sifatnya otoriter, yang terkesan bahwa pihak bawah harus melaksanakan seluruh keinginan pihak atas. Jadi, dalam sistem yang seperti ini, maka inovasi dan pembaruan tidak akan muncul. Kemudian, pendekatan atau metode pembelajaran. Peran guru atau dosen sangatlah besar dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi siswa atau mahasiswa. Oleh karena itu, di kelas pun siswa atau mahasiswa harus kritis membaca kenyataan kelas dan juga siap mengkritisinya. Tetapi, pada kenyataannya, hingga sekarang ini, masih banyak siswa yang senang diajar dengan metode yang konservatif seperti ceramah, didikte, karena lebih sederhana dan tidak ada tantangan untuk berpikir. Kemudian yang ketiga ada profesionalitas. Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia sejak masa Orde Baru adalah profesionalisme guru dan juga tenaga pendidik, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu dikotomi. Dikotomi ini merupakan masalah besar yang dihadapi oleh dunia pendidikan Islam. Dikotomi sendiri merupakan pembedaan dan pemisahan antara agama dan yang bukan agama. Itu pembedaan dan pemisahan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Terjadinya pemilahan antara ilmu umum dan ilmu agama inilah yang membawa umat Islam kepada keterbelakangan dan kemunduran peradaban. Yang kedua yaitu pengetahuan yang terlalu umum. Kelemahan dunia pendidikan Islam berikutnya adalah sifat ilmu pengetahuan yang masih terlalu general atau umum dan kurang memperhatikan kepada upaya penyelesaian masalah atau problem solving. Kemudian, persoalan besar lainnya yang menjadi penghambat kemajuan dunia pendidikan Islam adalah rendahnya semangat untuk melakukan penelitian atau penyelidikan. Kemudian, yang keempat ada memorisasi. Kemerosotan secara gradual dari standar-standar akademis yang berlangsung selama beberapa abad tentu terletak pada kenyataan bahwa karena jumlah buku-buku yang tertera dalam kurikulum ini sangat sedikit, maka waktu yang diperlukan untuk belajar juga terlalu singkat bagi pelajar untuk dapat menguasai materi-materi yang seringkali sulit untuk dimengerti tentang aspek-aspek tinggi ilmu agama pada usia yang relatif muda dan belum matang. Hal ini menimbulkan dorongan untuk belajar dengan sistem hafalan
daripada pemahaman yang sebenarnya. Kemudian yang kelima yaitu berorientasi pada sertifikat. Pola yang ada pada masa sekarang dalam mencari ilmu menunjukkan kecenderungan adanya pergeseran dari yang asalnya berorientasi pada pengetahuan menjadi berorientasi pada sertifikat semata. Mencari ilmu hanya merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah saja, sedangkan semangat dan kualitas keilmuan menempati prioritas berikutnya. Kondisi pendidikan Islam sekarang ini berada pada posisi determinisme historik dan juga realisme, yang berartian bahwa satu sisi umat Islam berada pada romantisme historis di mana mereka bangga karena pernah memiliki para pemikir-pemikir dan juga ilmuwan-ilmuwan besar yang mempunyai kontribusi yang besar pula bagi pembangunan peradaban dan ilmu pengetahuan dunia, serta menjadi transmisi bagi khazanah Yunani. Namun, di sisi lain, mereka menghadapi sebuah kenyataan bahwa pendidikan Islam tidak berdaya dihadapkan kepada realitas masyarakat, industri, dan teknologi modern. Hal ini pun didukung dengan pandangan sebagian umat Islam yang kurang meminati ilmu-ilmu umum. Kemudian, secara umum dari generasi milenial memiliki karakter yang sangat akrab dengan media dan juga internet. Mereka juga terbuka dengan ide dan gagasan orang lain. Namun di sisi lain mereka rawan memiliki potensi karakter negatif seperti kurang peka terhadap lingkungan, pola hidup yang bebas, cenderung bersikap individualistik, kurang realistik, dan kurang bijaksana dalam menggunakan media. Jadi, dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam problematika tersebut, menuntut para pengelola lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam, untuk melakukan perenungan dan penelitian kembali apa yang harus diperbuat dalam mengantisipasi tantangan tersebut. Model-model pendidikan Islam seperti apa yang perlu ditawarkan untuk masa depan yang sekiranya mampu mencegah dan mengatasi tantangan tersebut. Jadi lembaga pendidikan Islam ini juga harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan dengan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global demokratis. Kemudian juga pendidikan harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan juga tanggung jawab. Di samping itu, pendidikan harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakatnya dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai sukses ataupun penghalang yang menyebabkan kegagalan dalam kehidupan bermasyarakat.